Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman pribadi yang mana belum lama saya menjalankan operasi hernia inguinal atau hernia inguinalis. Oke, tetap dukung channel ini, jangan lupa like, subscribe. Mantap. Oke, kawan-kawan sudah melihat, itu adalah salah satu jenis hernia yang saya cek itu kalau nggak salah jenis hernia inguinal atau inguinalis, yang mana letaknya itu ada di sebelah kanan ya, sebelah kanan ya, nggak jauh dari kemaluan, di atas biji ya, di atas buah zakar ya, ke paha atas ya. Nah, jadi cerita awalnya itu mulanya saya kira sekelan, benjolan. Ya, kawan-kawan yang pernah sekelan pasti tahu, pasti kalau sekelan itu benjolan kan di atas ya, yang setahu saya, karena saya dari kecil itu mengalami beberapa sekelan karena jatuh, karena mungkin ada luka, itu biasa sekelan di atas. Nah, tapi kali ini saya nggak jatuh, nggak ada luka, tapi ada benjolan. Tapi makin lama makin membesar. Nah, disitulah saya memutuskan untuk pergi ke puskesmas. Tindakan awal saya nih ya, saya pergi ke puskesmas, saya melakukan pengontrolan, ngecek gitu, nanya dokter. Nah, di dokter ini saya di puskesmas ini saya ke poli umum, ketemu dokter, saya konsultasi, saya ngobrol, saya jelaskan. Akhirnya saya dicek, diperiksa nih, saya buka benjolan ini, dilihat sama dokter, dan ya ini hernia. Nah, dokter ini memberikan rujukan untuk ke dokter bedah ya, dokter bedah. Nah, singkat cerita, saya dapat rujukan ke salah satu rumah sakit ya. Saya dapat rujukan karena saya tinggal di Cempaka Putih. Saya minta yang rumah sakitnya tidak terlalu jauh dari rumah tinggal, karena untuk mempermudah kalau ada hal-hal yang diperlukan atau hal-hal yang segera, jadi bisa bolak-balik lah bahasanya ya. Nah, saya dapat rujukan ke rumah sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur ya. Nah, saya pulang, ngomong sama istri bahwa saya harus ke bedah umum, ke dokter bedah maksudnya. Nah, saya ke rumah sakit, berangkat sendiri. Saya pendaftaran. Di pendaftaran ini saya disuruh ke poli bedah umum. Nah, ke poli bedah umum ini adanya, saya ke bagian yang siang. Bukan ke bagian yang siang, memang kebetulan saya datang siang, saya pilih yang siang. Karena nanti sore ada lagi dokter, tapi berbeda katanya. Nah, akhirnya saya siang, saya masuk ke dokter, sama dokter, saya bilang saya hernia, diperiksa, dilihat, terus saya disuruh berbaring di kasur yang nggak jauh dari tempat dokter ini. Saya suruh angkat tangannya ke atas. Oh ya udah, akhirnya dokter bilang bapak harus dioperasi. Saya bilang saya siap. Nah, sebelum operasi, dokter bedah umum menganjurkan saya untuk melakukan tes darah dan radiologi. Setelah itu saya disuruh ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, singkat cerita, saya ambil darah, tes radiologi, saya langsung ke dokter spesialis penyakit dalam. Di hari-hari berikutnya ya, bukan di hari yang sama, karena itu kan ada waktu-waktu rentan waktunya ya. Nah, karena berbeda praktek juga dokter di harinya ya.
nggak sama. Karena untuk mengambil hasil darah itu kalau nggak salah cuma butuh waktu menunggu ya 1 jam. Tapi kalau untuk ambil tes radiologi itu 1 kali 24 jam baru boleh atau baru bisa diambil hasilnya. Nah, jadi saya kan di situ mengatur waktu sampai ketemu jadwal bertemu dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, singkat cerita saya ketemu dokter spesialis penyakit dalam sambil membawa hasil tadi tes darah dan radiologi. Ditanya-tanya ya saya jawab, ya diperiksa semua gitu kan, detak jantung atau apa. Nah, akhirnya dokter ACC karena dokter spesialis bedah tadi menunggu hasil dokter penyakit dalam untuk di ACC. Nah, dokter penyakit dalam ini ACC sambil menunggu atau apa namanya, bukan menunggu sebenarnya. Setelah saya ke dokter penyakit dalam ini di ACC, saya sambil disuruh rekam jantung. Di hari itu juga kalau rekam jantung ya, maksudnya setelah ke dokter penyakit dalam. Setelah rekam jantung selesai, saya membuat jadwal lagi untuk ketemu dokter bedah. Nah, ketemu dokter bedah lihat semua udah di ACC laporan. Akhirnya mencari tanggal dan hari. Nah, sambil menunggu saya disuruh keluar, ketemu dengan susternya ya, suster jaganya yang di luar. Saya diarahkan bahwasanya sebelum operasi saya harus swab PCR, dan untuk orang yang menunggu si pasien harus swab antigen di hari H. Dan saya swab PCR ini 1 hari atau 2 hari sebelum operasi dilaksanakan. Dan untuk membawa perbekalan 3 hari 3 malam, pakaian bersih, alat-alat inilah ya, alat-alat bersih ya, mungkin odol atau apalah ya yang perlu, dan alat-alat yang memang perlu dibawa karena untuk yang menunggu ini biar praktis ya, nggak bolak-balik karena memang kan udah swab antigen dan saya swab PCR supaya tetap di dalam lingkungan rumah sakit. Nah, akhirnya tanggal 17 Agustus tahun 2022 jam 6 pagi ya, jam 6 lewat pagi saya swab PCR di rumah sakit kembali lagi. Nah, sebelum jam 12 siang saya dapat WA konfirmasi bahwa saya hasilnya negatif. Nah, akhirnya itu Rabu tanggal 17 Agustus 2022 hari Rabu ya. Nah, akhirnya hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 saya dan istri saya membawa perbekalan 3 hari balik ke rumah sakit. Nah, karena memang pesan suster tadi untuk 3 jam sebelum dilakukan operasi saya sudah harus ke rumah sakit, lapor diri segala macam gitu kan. Nah, sambil istri saya swab antigen. Nah, setelah registrasi saya dengan istri ACC, maksudnya tanda tangan menyetujui akan melakukan tindakan operasi, istri saya swab antigen dan 15 menit hasilnya sudah keluar dan hasilnya negatif. Nah, jam 12 siang saya dapat jadwal operasi Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 jam 12 siang saya dapat jadwal operasi. Nah, saya dibawa ke area lingkungan ruang operasi lah. Saya disuruh ganti baju operasi. Nah, istri saya menemani sampai akhirnya saya di sini mulai dilakukan infus sebelah kiri, terus saya disuntik antibiotik lah. Nah, jam 2 lewat sore ya, siang ya, jam 2 lewat menjelang 2:30 saya disuruh ke dalam dan istri saya tetap di luar. Nah, saya masuk ke dalam ruang operasi. Nah, salah satu dokter akan melakukan pembiusan di belakang yang pernah operasi atau pernah dibius pasti tahu ya, di tulang belakang, dan itu hanya setengah, bukan bius total. Jadi setengah perut ke bawah atau setengah pusar atau setengah yang tempat bius itu ke bawah sampai kaki itu akan mati rasa atau bawal, ke atas masih bisa normal. Mata saya masih bisa melihat, melirik, kuping mendengar, tangan bergerak. Nah, jam 2:30 sore
tepat. Nah, kok tahu 2:30 Bang? Karena sebelah kiri saya ada jam dinding. Saya nengok ke kiri, jam dinding. Nengok sebelah kanan itu ada monitor detak jantung. Karena di sini kan dipasang ya, deteksi jantung atau apalah ya, untuk monitor tuh ada angka yang ada naik turun tuh saya kurang paham lah ya, kurang pengetahuan mungkin ya. Nah, 2:30 teng ada salah satu suara sebelum operasi kita berdoa. Nah, saya di situ ikut berdoa. Jam 4 atau 16 teng yang di jam dinding tuh tepat operasi selesai dan saya dibawa keluar, dan nggak jauh dari ruang operasi tempat saya tadi menunggu ya. Setelah saya ganti baju tuh saya ditaruh di situ lagi kurang lebih jam 5. Saya tanya istri saya, nah saya kan masih bisa komunikasi jam berapa, jam 5. Nah, saya dipindahkan ke kamar. Nah, setelah di kamar jam 5 lewat, suster bilang, nanti Pak kalau udah mulai bisa digerakkan aja kakinya atau jarinya biar nggak kram. Saya bilang, iya sus, tapi sekarang masih baal. Nah, jam berapa ya, saya ngobrol sama istri sambil apa ya, jam 6 kurang itu kan ada dapat makan sedikit. Terus karena saya kecapean ya, bukannya ini, saya juga lelah, saya agak tertidur. Ya bukan agak tertidur, memang tertidur kurang lebih jam 8-an, jam 8 lewat, karena ada jam dinding ya di depan. Itu saya mulai biusnya itu mulai agak kayaknya sih mulai hilang, bukan mulai agak, itu mulai bisa digerakkan walaupun masih kaku ya, masih digerakkan nih jari begini, saya mulai bisa begini jari ya. Jadi ini singkat berbagi pengalaman operasi hernia inguinal ya, kawan-kawan yang sedang mengalami penyakit hernia seperti saya, nggak usah takut. Kawan-kawan konsultasikan dulu ke dokter terdekat atau pusat-pusat pelayanan masyarakat, puskesmas, atau kemana saja ya. Kalau saya pribadi puskesmas, karena alurnya itu seperti itu yang biasa saya lakukan, berobat saya memang puskesmas. Nah, puskesmas ini saya mendapat surat rujukan. Nah, kawan-kawan kalau yang bingung, tanya dulu ke dokter puskesmas ya. Kalau bicara atau apapun ya konsultasikan ya, karena hernia ini bisa kena atau apa ya, siapapun, tidak pandang umur, anak kecil, dewasa, dan orang tua ya. Jadi kawan-kawan yang di luar sana yang melihat video ini, yang sedang mengalami hernia tapi masih bingung, silakan saya sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ya, mungkin ada jalan keluar ya. Sukses, sehat buat kawan-kawan. Jangan lupa dukung channel ini dan ikuti perkembangan saya pasca operasi hernia. Like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.